Assalamualaikum sahabat pecinta film lawas Indonesia. Apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun. Bagi sahabat kelahiran tahun 90-an, di sini Mimin mengajak sahabat bernostalgia mengenang masa-masa indah silam, dengan menyaksikan film lawas yang dibintangi aktor laga kesayangan kita Berry Prima. Bajing Ireng dan Jaka Sembung adalah sebuah film yang menceritakan seorang pendekar wanita bernama Roijah, yang tidak tega melihat penderitaan rakyat karena kesewenang-wenangan para tuan tanah yang menjadi Antek Company. Karena aksinya ini, Roijah mendapat julukan Bajing Ireng. Hingga suatu hari dia bertemu dengan Jaka Sembung dan bekerja sama menumpas para tuan tanah serakah dan penjajah company. Berhasilkah perjuangan Bajing Ireng dan Jaka Sembung dalam mengusir penjajah? Yuk kita saksikan bersama. Cerita diawali dengan terjadinya bencana gunung meletus. Seketika suasana pun menjadi gaduh. Warga desa berlarian menyelamatkan diri, mencari tempat yang aman. Letusan Gunung Cermai pagi itu memaksa para penduduk desa harus mengungsi ke desa tetangga, dengan membawa semua harta benda ataupun hewan ternak yang bisa mereka bawa. Rupanya desa tempat mereka mengungsi dikuasai oleh seorang demang bernama Asmara. Dia merupakan Antek Company, seorang demang yang kejam dan sering memeras rakyat dengan meminta pajak yang tinggi. Dia tidak segan-segan menghukum rakyat yang tidak mau membayar pajak. Demang itu sangat kejam. Rakyat sering diperas untuk bayar pajak yang akan disetorkan. Pajak yang diambil dari rakyat pasti akan disetorkan ke pihak company. Hal inilah yang membuat seorang pendekar wanita bernama Roijah bertindak nekat. Mencuri uang hasil pungutan pajak di rumah para company ataupun para demang yang jadi Antek Company. Suatu malam, Bajing Ireng menyatroni salah satu rumah pejabat company. Dia berhasil membawa sekotak uang. Namun aksinya diketahui oleh istri company. Langsung saja Bajing Ireng melarikan diri. Sebuah tembakan hampir saja membunuhnya. Mendengar suara tembakan, para penjaga segera memburu Bajing Ireng yang segera naik ke atas pohon. Kemudian dia membagikan hasil rampokannya kepada para penduduk dan aksinya itu dilihat oleh Jaka Sembung. Keesokan harinya company memanggil Demang Asmara dan meminta untuk menangkap Bajing Ireng. Demang Asmara berjanji dalam waktu dekat dia akan menangkap Bajing Ireng. Dia akan memaksa penduduk desa untuk menunjukkan di mana Bajing Ireng berada. Dan akhirnya semua penduduk desa dikumpulkan. Demang Asmara menuduh salah satu penduduk sebagai kawan Bajing Ireng dan akan menghukumnya. Ini dilakukan untuk menakut-nakuti penduduk dan mau memberitahu di mana Bajing Ireng berada. Lelaki yang dituduh sebagai kawan Bajing Ireng itu membantah. Namun semakin dia membantah para tukang pukul Demang Asmara akan terus memukulnya. Roijah yang menyaksikan kejadian itu semakin menyimpan dendam kepada Demang Asmara. Malamnya, aksi Bajing Ireng berlanjut. Kali ini adalah rumah Demang Asmara. Mengetahui uang hasil pajak yang akan disetorkan ke company dibawa lari oleh Bajing Ireng, Demang Asmara kalang kabut dan memerintahkan semua anak buahnya untuk mengejar Bajing Ireng. Aksinya kali ini cukup merepotkan karena banyaknya anak buah Demang Asmara yang mengejar dan menyerangnya. Pendekar wanita itu dikepung, diserang dan cukup kewalahan menghadapi para jawara Demang Asmara. Akhirnya dia berhasil keluar dari rumah Demang itu, namun para jawara Demang Asmara terus mengejarnya. Dan parahnya lagi dia dihadang oleh pasukan company yang sedang berjaga dan langsung menembakinya. Namun akhirnya lagi-lagi Bajing Ireng berhasil kabur dari kejaran mereka. Demang Asmara yang tahu buruannya berhasil kabur tampak marah dan bingung. Karena uang pajak yang harus dia setorkan berhasil digondol Bajing Ireng. Jaka Sembung yang sudah mengamati gerak-gerik Bajing Ireng sejak perkelahian tadi keluar dari persembunyiannya. Namun Bajing Ireng mengira kalau Jaka Sembung adalah salah satu kaki tangan company yang akan menangkapnya. Perkelahian pun terjadi. Bajing Ireng langsung menyerang Jaka Sembung. Dan pada akhirnya Jaka Sembung menjelaskan bahwa dia juga merupakan buruanan company. Sama seperti dirinya. Sementara itu, para penduduk desa dikejutkan dengan kedatangan seorang lelaki yang entah dari mana munculnya membuat kekacauan di desa. Dia tidak mempan senjata tajam. Perlawanan dari penduduk desa tidak berarti apa-apa untuknya. Setiap bacokan golok ke tubuhnya seperti menghajar sebuah batu. Ya, dia adalah Balung Wesi, seorang perampok kejam musuh dari Ki Sapu Angin, guru Jaka Sembung, yang bangkit kembali untuk menuntut balas kepada Ki Sapu Angin yang pernah mengalahkannya. Dia bangkit kembali karena ilmu yang dimilikinya membuat dia tidak bisa mati. Balung Wesi terus mencari Ki Sapu Angin hingga dia mendatangi kediaman Demang Asmara dan menghajar semua anak buahnya.
Peluru kompeni pun tidak bisa menembus kulitnya. Demang Asmara rupanya sudah tahu siapa Balung Wesi itu dan rupanya Balung Wesi merupakan teman dari salah satu pengikut Demang Asmara yaitu si Mata Iblis. Akhirnya mereka bekerja sama membantu kompeni untuk melawan Sapu Angin dan Jaka Sembung. Lagi-lagi kompeni bersama antek-anteknya membuat kekacauan dengan memaksa dan menyiksa penduduk desa untuk memberitahu di mana Bajing Ireng dan Jaka Sembung berada. Roijah yang menyaksikan kekejaman mereka segera saja muncul sebagai Bajing Ireng dan menghajar semua jawara kaki tangan kompeni. Dan akhirnya seorang kompeni berhasil menembak Bajing Ireng. Namun saat penutup wajahnya dibuka, betapa terkejutnya ternyata yang ditembak bukanlah Bajing Ireng, dan Bajing Ireng asli tiba-tiba muncul lagi. Segera saja para jawara kaki tangan kompeni menyerangnya. Menghadapi banyaknya musuh membuat Bajing Ireng sedikit kewalahan, belum lagi campur tangan kompeni dengan senjata yang kapan saja siap menembaknya. Tiba-tiba muncul dua sosok pendekar yang berpakaian seperti Bajing Ireng membantu menyerang para kompeni dan para pengikutnya. Pertarungan semakin seimbang, tiga pendekar melawan antek-antek kompeni dan akhirnya penutup wajah Bajing Ireng terbuka. Penduduk pun terkejut, ternyata Bajing Ireng yang selama ini diburu kompeni dan selalu membantu mereka adalah bernama Roijah bertindak nekat. Salah satu pendekar yang ternyata adalah Jaka Sembung menyerang si Mata Iblis yang berada di atas tandu. Rupanya ilmu kanuragan lelaki tua ini cukup hebat. Hampir saja Jaka Sembung bisa dilumpuhkan jika dia terus menatap mata lelaki tua itu. Tiba-tiba saja Bajing Ireng melompat membantu Jaka Sembung dan menyerang si Mata Iblis. Tapi sayang Bajing Ireng tidak mampu menandingi ilmu si Mata Iblis. Dia pun tersungkur. Jaka Sembung langsung menyerang si Mata Iblis. Dia mengangkat tandunya dan melemparnya. Kemudian segera saja dia membawa pergi Bajing Ireng menjauh dari tempat itu. Kompeni yang tahu kalau Jaka Sembung ternyata ada di desa itu segera meminta kepada Demang Asmara untuk menangkap Jaka Sembung. Dan jika berhasil dia akan diangkat menjadi wakil bupati. Demang Asmara orang yang gila jabatan dan kedudukan, akan menggunakan cara apapun demi bisa menangkap Jaka Sembung. Balung Wesi yang masih mencari Ki Sapu Angin terus membuat kekacauan. Sebagai murid Ki Sapu Angin, Jaka Sembung menghadapinya agar korban Balung Wesi tidak bertambah. Jaka Sembung seperti menghajar tumpukan batu. Setiap serangannya tidak dirasakan oleh Balung Wesi. Jaka Sembung semakin terdesak dan Balung Wesi melemparnya hingga dia tersungkur. Di saat itulah dia mendapat bisikan dari sang gurunya untuk mengalahkan Balung Wesi tubuhnya harus terkena air maka ilmu kebalnya akan hilang. Jaka Sembung bangkit lagi dan menyerang Balung Wesi kemudian menggiringnya mendekati sebuah kubangan air. Jaka Sembung tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, segera saja dia mengeluarkan ajiannya dan langsung menyerang Balung Wesi, dan akhirnya tubuh Balung Wesi hancur berkeping-keping. Kemudian kepala Balung Wesi dikirim kepada Demang Asmara dengan menggunakan petik uang yang pernah diambil Bajing Ireng. Demang Asmara yang mengira Jaka Sembung telah mengembalikan semua uang hasil rampasannya itu sangat senang. Namun betapa terkejutnya dia saat dibuka ternyata petik itu berisi kepala Balung Wesi. Demang Asmara yang kesal dengan perlakuan Jaka Sembung dan ingin segera menangkapnya, mulai menggunakan cara yang sangat licik. Semua ditarik keluar rumah dan dikumpulkan di tanah lapang yang sudah disiapkan tiang gantung. Rupanya salah satu sesepuh desa telah berkhianat dan memberitahu kepada Demang Asmara bahwa selama ini Bajing Ireng dan Jaka Sembung disembunyikan oleh kepala desa. Demang Asmara yang sudah sangat marah mengancam semua penduduk desa karena sudah berani melawan kompeni dan juga dirinya. Kemudian kepala desa itu ditangkap dan siap dihukum gantung. Sebelum dieksekusi, Demang Asmara meminta kepada kepala desa itu untuk memberitahu di mana Jaka Sembung dan Bajing Ireng berada. Jika dia memberitahu, maka kepala desa akan bebas dari hukuman gantung. Dan akhirnya, kepala desa pun tewas di atas tiang gantung. Penduduk desa yang melihat kejadian itu pun emosi dan menyerang si pengkhianat, namun anak buah Demang Asmara dan Kopeni melindunginya dengan menembakkan senapan mereka. Akhirnya beberapa penduduk desa yang dianggap provokator pun ikut dihukum gantung. Beruntung sebelum eksekusi dilakukan Jaka Sembung muncul dan dia bersedia menyerahkan diri asalkan para penduduk yang akan dihukum gantung itu dibebaskan. Laki-laki licik itu pun setuju dan akhirnya Jaka Sembung berhasil ditangkap dengan cara yang licik dan biadab. Di dalam tahanannya, Jaka Sembung didatangi oleh seorang perwira kompeni untuk mengajaknya bekerja sama. Jika bersedia, Jaka Sembung akan diangkat menjadi komandan kompeni divisi Cirebon. Namun,
Jaka Sembung dengan tegas menolak tawaran itu. Untuk merayakan keberhasilan menangkap Jaka Sembung, Demang Asmara dan para company pun berpesta. Demang Asmara menyiapkan seorang wanita untuk menemani si Tuan Menir Belanda. Singkat cerita si Menir Belanda pun akhirnya masuk kamar, entah mau ngapain. Demang Asmara yang sedang asyik berpesta dan si Menir yang sedang sibuk icik kiwir tidak menyadari di luar Bajing Ireng dan para pengikut Jaka Sembung sedang bersiap menyelinap masuk untuk menyelamatkan Jaka Sembung. Saat para penjaga sedang asyik, mereka didatangi oleh 3 wanita cantik yang katanya ingin menemani mereka di luar, akhirnya mereka diizinkan masuk. Langsung saja mereka melancarkan aksinya menggoda para penjaga itu. Demang Asmara dan para anteknya masih belum menyadari kalau di luar sana Bajing Ireng dan para pengikut Jaka Sembung sudah bersiap menyerang mereka, sementara itu Bajing Ireng sudah berhasil masuk ke tempat Jaka Sembung ditahan. Hampir saja dia terkena jebakan, untung masih bisa menghindar. Untuk mengecoh para penjaga, Jaka Sembung membuat keributan dengan berteriak-teriak tidak jelas. Dan akhirnya Bajing Ireng berhasil membebaskan Jaka Sembung dan membawa mereka keluar dari tempat itu dan menghajar para penjaganya. Sementara di luar para wanita penggoda sudah bersiap mengunuskan pisaunya kepada para penjaga dan akhirnya satu persatu para penjaga tewas ditikam. Kemudian pintu gerbang dibuka dan para penduduk desa langsung masuk menyerang. Demang Asmara dan anak buahnya kaget dengan serangan mendadak itu. Para penduduk yang sudah emosi menyerang semua anak buah Demang Asmara dan para company. Situasi pun menjadi kacau. Rupa-rupanya Demang Asmara seorang pesilat yang cukup tangguh. Dia berhasil mengalahkan semua orang yang menyerangnya dengan mudah. Si Menir yang kesal karena pestanya terganggu segera keluar kamar. Tak lama Bajing Ireng dan Jaka Sembung tiba di tempat kejadian perkelahian. Mereka langsung menghajar anak buah Demang Asmara tanpa ampun. Dan akhirnya si pengkhianat yang berniat melarikan diri harus mati. Jaka Sembung kembali berhadapan dengan si Mata Iblis, seorang pendekar tua yang tidak bisa berdiri tapi kesaktiannya cukup tinggi. Beberapa kali serangannya merepotkan Jaka Sembung bahkan selalu bisa menghindar dari setiap serangan Jaka Sembung. Saat itulah si Menir sudah bersiap-siap menembak Jaka Sembung. Untung saja dilihat oleh salah seorang sesepuh desa dan dia harus mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Jaka Sembung dari tembakan si Menir. Jaka Sembung yang marah langsung menyerang si Menir dan berhasil membunuhnya. Berkelahian dengan si Mata Iblis pun berlanjut. Jaka Sembung terus menyerang pendekar tua itu dengan menggunakan pecahan cermin. Dan saat si Mata Iblis mulai mengeluarkan ilmu saktinya, matanya mulai merah terus menatap ke arah mata Jaka Sembung. Saat itulah Jaka Sembung menggunakan cermin untuk memantulkan pengaruh ilmu Mata Iblis. Dan akhirnya wajah si Mata Iblis terbakar dan hancur terkena pengaruh ilmunya sendiri. Sementara Bajing Ireng terus meladeni guru dari Demang Asmara, mereka pun saling serang. Dua pendekar wanita ini memiliki kesaktian yang cukup tinggi, akhirnya serangan Bajing Ireng membuat wanita tua itu tak berdaya dan dia terus menghajarnya. Dia melompat dan menarik rambut wanita itu hingga kulit wajahnya terkelupas, dan akhirnya wanita tua itu pun mati di tangan Bajing Ireng. Demang Asmara yang melihat semua pengikutnya sudah tewas geram dan menyerang Jaka Sembung. Dia terus menghajar musuhnya itu, bahkan serangannya berhasil membuat Jaka Sembung terlempar. Jaka Sembung kembali menyerangnya, sebuah tendangan mengenai telak Demang itu namun Demang Asmara tidak tinggal diam, dia balik menyerang dan berhasil melukai tubuh Jaka Sembung. Dan akhirnya sebuah tendangan memutar Jaka Sembung mengenai telak Demang Seraka itu hingga tersungkur, langsung saja dia mencabut kerisnya. Dan kembali menyerang Jaka Sembung. Namun sayang serangan balik Jaka Sembung membuat keris itu terlempar ke udara dan jatuh tepat mengenai punggung Demang Asmara. Dan akhirnya dia pun mati. Film pun berakhir, cerita pun berakhir, demikian sebuah film lawas dari Aba Berry Prima, yang berjudul Bajing Ireng vs Jaka Sembung. Terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian film ini. Tetap semangat, dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.